Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 pagi. Dosen Pak Adi Mursalin. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan oleh dosen saya. Bagian A, nomor 1, berapa kali saudara hadir kuliah melalui Zoom? Jawabnya 12 kali pertemuan. Kedua, apa-apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1 dari dosen saudara melalui Zoom? Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, mengenai 1. Modul 1 Introduksi Manajemen, 2. Strategi Operasi, yang ketiga Diskusi Manajemen Operasi bab 1 dan bab 2, yang keempat materi peramalan dan manajemen operasi dan mengukur produktivitas, yang kelima mengerjakan soal mengenai teori manajemen operasi 1, 6 mengenai materi manajemen persediaan, 7 mencari materi ekonomi order quantity, 8 video record materi ekonomi order quantity, 9 ringkasan dari video dan artikel dari link ruang dosen Adi Mursalin, yang ke-10 latihan materi manajemen operasi bab 1 dan bab 2, yang ke-11 membuat kesimpulan dari video manajemen operasi 1, ke-12 UAS video record menggunakan YouTube. Nomor 3, apa tugas terstruktur yang Anda buat? Jelaskan. Jawabannya, tugas terstruktur di grup WA. Yang pertama, menonton video yang berjudul manajemen operasi dan meringkas lalu menulis jawaban di kolom komentar serta dibahas pada saat perkuliahan melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, mendownload buku manajemen operasi 1 yang berjudul desain produk dan menjawab pertanyaan esai yang diberikan dan mengerjakan soal dari video yang ditonton. Yang ketiga, mencari materi di Google tentang strategi operasi serta diringkas dan dikumpulkan di Google Classroom. Yang keempat, mengerjakan soal ujian tengah semester dengan menggunakan video record dengan YouTube. Kelima, membuat 7 soal mengenai manajemen operasi. Yang keenam, meringkas video tentang manajemen operasi 1. Tugas terstruktur di Google Classroom. Absensi serta meringkas materi dan dijawab di kolom komentar. 1. Menjawab 29 soal dan menonton video lalu menjawab pertanyaan yang ada di video tersebut. Yang kedua, menjawab pertanyaan berdasarkan video yang ditonton di YouTube. Mencari materi peramalan dalam manajemen operasi dan cara mengukur produktivitas serta membuat kesimpulan 2 video yang ada di YouTube serta membuat video rekod kesimpulan. Yang ketiga, mengerjakan soal latihan manajemen operasi sebanyak 6 soal. Yang keempat, mengerjakan soal UTS manajemen operasi. Yang kelima, menjawab 12 pertanyaan yang berkenan dengan manajemen persediaan. Yang keenam, mencari materi ekonomi order quantity. Yang ketujuh, tugas membuat video record materi ekonomi order quantity. Yang kedelapan, mengerjakan soal ujian akhir semester. Nomor 4, kenapa Anda harus belajar manajemen operasi 1? Jawabannya, kita mempelajari MO untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer ini. Kita dapat membangun keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer seperti itu. Hal ini akan membantu kita untuk menjelajahi kesempatan kerja yang banyak dan menggiurkan di bidang MO. Bagian B, nomor 1, silakan buka link berikut ini dan jawablah pertanyaan yang menyertai https ruangdosen.adimursalin.com atau manajemen operasi 1 dan dijawab sudah dibuka. Nomor 2, setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi apa saja yang dapat Anda pelajari? Sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Jawabannya, materi-materi yang saya dapat dari membuka link tersebut. Yang A, wacana sejarah manajemen operasi. Manajemen operasi sebenarnya telah ada sejak
manusia mulai memproduksi barang dan jasa. Dalam pembahasan berikutnya, sejarah manajemen operasi tidak diuraikan menurut istilah kronologis yang kaku, tetapi menurut aliran-aliran utama. Yang B, pengertian manajemen operasional. Dalam melaksanakan produksi suatu perusahaan, diperlukan manajemen yang berguna untuk menerapkan keputusan-keputusan dalam upaya pengaturan dan pengorganisasian penggunaan sumber daya dari kegiatan produksi yang dikenal sebagai manajemen produksi dan manajemen operasi. Yang ke C, pengertian strategi operasi menurut para ahli. Selain pengertian secara umum di atas, beberapa ahli ini juga memaparkan pengertian strategi operasi dalam pengembangan bisnis. Yang pertama, Anderson et al. 1984, strategi operasional merupakan visi jangka panjang terdiri atas misi, tujuan, kebijakan, distintif kompeten suatu perusahaan. Yang kedua, Hill 1989, strategi merupakan suatu cara yang menekankan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan manufaktur dan pemasaran. Semuanya bertujuan untuk mengembangkan perspektif korporat melalui agensi. Yang ketiga, Skinner 1978, strategi merupakan filosofi yang berkaitan dengan alat untuk mencapai tujuan. Nomor 3, ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut? Video-video yang Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa dan siapa pembicaranya, dan manfaat apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video tersebut di atas. Jawabannya, jumlah video yang saya tonton 5 video. Video-video yang saya tonton mengenai yang pertama, materi manajemen produksi, yang kedua, materi manajemen fungsional, yang ketiga, pengertian manajemen operasional, yang keempat, pentingnya manajemen operasional, yang kelima, strategi operasional. Pembicara dalam video tersebut yaitu yang pertama Dewi Kenes, yang kedua Budi Harsanto, yang ketiga Iqbal Setianegara SEMSI, yang keempat Stefani Goni, yang kelima Irmayanti Hasan STMM. Manfaat yang saya dapat dari menonton video tersebut yaitu agar saya dapat mengerti pembelajaran tentang manajemen operasi. Soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Jawabannya, yang dimaksud dengan manajemen persediaan yaitu salah satu bagian dari perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam karena manajemen inventory dan dapat sangat membantu untuk memastikan ketersediaan bahan baku. Dengan begitu, proses untuk memenuhi kebutuhan pasar akan tetap berjalan. Demikian adalah beberapa tujuan dari manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini tentunya juga bisa mencegah adanya pemborosan di suatu perusahaan. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Jawabannya, just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai. Manfaat dari just in time adalah untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman, mengeliminasi atau mengurangi kegiatan dan biaya yang tidak bernilai tambah. Nomor 6, sebutkan dan jelaskan metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Jawabannya,
Yang pertama, Wake Moving Average, yaitu model rata-rata bergerak menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan di masa yang akan datang. Yang kedua, Single Exponential Smoothing, yaitu pola data yang tidak stabil atau perubahannya besar dan bergejolak, umumnya menggunakan model pemulusan eksponensial atau exponential smoothing models. 3. Regresi linear model. Regresi linear adalah suatu metode populer untuk berbagai macam permasalahan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Karena peramalan sangat penting untuk merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi baik produk maupun jasa, sehingga bisnis Anda akan lebih mudah untuk maju, untuk memudahkan Anda dalam mengolah stok barang. Nomor 7, bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawab dengan landasan teori. Jawabannya yaitu dengan cara menyediakan lingkungan kerja yang baik, memberi pelatihan yang cukup untuk karyawan, memberikan mesin dan peralatan kerja memadai, meyakinkan untuk selalu mendukung mereka, menentukan target dan tujuan yang jelas, jangan sungkan memberikan pujian dan lain-lain. Nomor 8, apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Jawabannya, kapasitas produksi dapat diartikan sebagai jumlah maksimum output yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Misalnya sebuah pesawat Airbus Boeing 737 memiliki kapasitas tempat duduk 300 seat setiap kali trip, atau sebuah rumah sakit memiliki kapasitas rawat inap sebanyak 50 kamar, dan sebagainya. Artikel tersebut menjelaskan tentang penentuan kapasitas produksi, perencanaan kapasitas jangka pendek, dan perencanaan kapasitas jangka panjang. Nomor 9, apa kesan-kesan Anda mempelajari manajemen operasi 1 secara daring, dan manfaat apa yang Anda peroleh belajar manajemen operasi 1 melalui daring? Jawabannya, memiliki kesan yang baik, tentunya dapat memahami materi yang disampaikan oleh dosen dan mengerti tentang mata kuliah itu lebih dalam. Manfaatnya yaitu untuk menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan mengenali manajemen operasi. Sekian jawaban UAS dari saya ucapkan terima kasih.